bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Alhamdulillah baik. Maaf Bapak, di sini saya mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Di sini saya akan mengadakan wawancara tentang perihal tugas saya sebagai guru penggerak di modul 3.1, di mana tugas ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, mungkin lebih tepatnya kita saling berdiskusi, mungkin itu berdiskusi. Ya, boleh ya Pak, saya bertanya ya silakan Pak. diskusi. Baik, di sini akan saya mulai pertanyaannya ya Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kembali ke definisi awal berdiskusi dilema etika dan rujukan moral. Kalau kita pilih di kosakata atau dalam bahasa Indonesia, dilema etika itu adalah benar vs benar, sedangkan rujukan moral itu benar vs salah. Sebagai pemimpin di instansi pendidikan, saya mengakui bahwasanya di sekolah kita ini memang antara dilema etika dan rujukan moral itu ada. Kita mungkin menangani suatu masalah siswa dengan siswa satu dengan siswa lain, ada yang benar sama benar, bagaimana kita bijaknya mengambil keputusan, apalagi benar dengan salah, kita harus bisa mengambil kebijakan yang benar-benar tidak merugikan kestabilan kita. Iya, terima kasih ya Pak. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, memang sebagai pemimpin kita harus sangat bijak sekali bersisi, apalagi itu melatar belakangi antara guru dengan guru yang memang punya permasalahan yang kita ketahui, kemudian berkembang di sekolah, kemudian bisa kita improvisasikan bersisi. Dilema etika itu mana yang harus kita prioritaskan. Seandainya itu lebih jauh kepentingan pribadi, kita harus bijak mengambil keputusan tersebut bersisi. Artinya jangan sampai merugikan antara orang yang satu dengan orang lain bersisi. Adil ya Pak? Ya? Adil, nah itu luar biasa. Kita harus bersikap adil antara kedua belah pihak. Iya, benar sekali. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah atau prosedur yang bagaimanakah yang bisa saya dapat? Di beberapa hari yang lalu saya pun menemukan perihal tentang dilema etika dan rujukan moral di sekolah kita ini. Langkah awal kita berkomunikasi, kita bangun komitmen sama kawan-kawan, kita bangun komunikasi sehingga apa yang bisa menjadi kebijakan saya atau keputusan saya itu bisa kebermanfaatannya bisa untuk kawan-kawan semua, Bu. Artinya langkah pertama kita saling berkomunikasi dan saling berkolaborasi untuk kerja sama. Communication ya Pak ya? Iya, jangan sampai terjadi miskonsepsi itu, Bu. Iya, betul sekali. Iya, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti Bapak paparkan? Oke, bisa diulangi, Bu? Bisa sih? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oke, hal-hal yang efektif yang bisa saya ambil keputusan dari adanya permasalahan dilema etika maupun rujukan moral adalah mampu untuk membuat suasana itu lebih baik. Jadi langkah pertama, hal-hal yang pertama kita bisa membuat suasana itu lebih baik, artinya tidak ada dusta di antara kawan satu dengan kawan lain, dan harapannya keputusan yang diambil itu pun bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi kembali yang Ibu Susi tanyakan sebelumnya, bisa adil ya. Ya, kemudian tantangannya seperti apa Pak? Nah, kalau tantangannya mungkin kita bisa merasakan sendiri, baik kita hidup di dalam masyarakat sosial di luar sekolah ataupun di sekolah yang notabene kita sebagai tenaga pendidik, mana banyak peserta didik yang memang benar-benar perlu kita perhatikan bersih. Artinya kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan itu tidak timpang sebelah, artinya bisa sama-sama bermanfaat, kemudian dapat diaktualisasikan oleh kawan-kawan bahwasanya kebijakan yang saya ambil itu benar loh, tapi ketika kebijakan yang saya ambil salah, saya pun siap dievaluasi ataupun saya siap dikoreksi. Nah, kemudian Pak, untuk tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, seperti apa Bapak akan membuat jadwal itu? Kalau jadwal terstruktur tidak ada posisi. Ketika di lapangan tersebut kita temukan ada masalah, ketika di lapangan tersebut ada trouble, saat itu juga mungkin bisa langsung kita selesaikan permasalahan-permasalahan. Saat itu juga artinya kita bisa memprioritaskan mana tuh yang harus kita selesaikan lebih dahulu, mana tuh yang harus kita selesaikan di nomor 2 kan, ataupun bisa kita tunda untuk menyelesaikan masalah-masalah, dipilah-pilah mana yang harus didahulukan dan mana yang harus di nomor 2 kan. Kemudian
Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti yang Bapak hadapi? Banyak ya Pak? Banyak Bu. Salah satunya faktor kita sering berkomunikasi Bu. Ya. Karena memang terjadi hal-hal yang miskomunikasi itu bisa menimbulkan masalah-masalah yang tentunya keputusan-keputusan yang saya ambil itu kurang tepat. Ya. Kemungkinan juga kebijakan saya ambil juga kalau tanpa komunikasi dengan kawan-kawan juga kurang tepat. Artinya saling berkomunikasi, saling bekerja sama ataupun berkolaborasi, mungkin kebijakan itu akan lebih berfaedah atau bermanfaat untuk kita semua khususnya. Jadi memang betul-betul artinya harus kerjasama Kerjasama itu sekolah ya, dan benar, guru ya Pak. Tidak. Komite tentunya harus bisa ikut andil ya Pak. Tidak hanya 1-2 orang saja yang diajak komunikasi, kita sesama warga sekolah bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama. Baik Pak, dari percakapan yang pertama, pertanyaan telah saya sampaikan tadi sangat jelas sekali dan sangat memotivasi saya tentunya untuk ke depan bagaimana menjadi dalam pengambilan keputusan yang betul-betul adil seperti itu Pak ya. Nah terakhir ya Pak ya, dari sebuah hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa sih Pak yang dapat kita petik untuk pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Oke, pembelajaran yang bisa saya petik yang pertama, kita bisa mengontrol emosi. Jadi ketika kita mampu mengontrol emosi, 98% saraf sadar kita akan bekerja secara maksimal. Artinya tindak tanduk kita yang bisa kita kontrol itu tidak akan lepas dari kesadaran kita lakukan. Artinya kita siap harus menerima introspeksi dari kawan-kawan, kemudian harus siap menerima saran dari kawan-kawan. Artinya kita bisa mendewasakan diri secara sadar maupun secara tak sadar. Sosial emosional itu sangat perlu Bu, dibandingkan dengan inteligensi quotientnya. Baik, terima kasih sekali Bapak untuk penjelasannya dan sudah mau diwawancara ini dalam mendukung tugas saya. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan tadi juga bisa menjadi pembelajaran buat saya, dapat mengontrol sosial emosional, dapat memutuskan keputusan dengan bijak seperti itu ya Bapak ya. Ini keputusan ini tidak hanya sepihak saja kita tuangkan, tapi sama-sama kita kolaborasikan antara satu dengan yang lain. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak untuk Sama-sama, waktunya Bu Susi. Pak. Oke, Bu Semoga Susi. bermanfaat untuk Amin, saya untuk dan kita semakin semuanya. sukses buat Bapak ya Pak. Oke, betul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Maaf di sini sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu ya Bu. Iya, nggak masalah Bu. Di sini saya ada tugas dari calon guru penggerak angkatan saya. Tugasnya itu mewawancara kepala sekolah, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh ya Bu? Saya bertanya. Boleh sih ya, boleh Ibu. Oke, Saya mulai ya Bu. Boleh. Pertanyaannya. langsung nih kita nih. Ya. Iya, oke. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oke, ini pertanyaannya jadi bagaimana saya bisa membedakannya? Iya. Oke, jadi saya akan berbagi pengalaman ya Bu Susi ya. Jadi selama saya menghadapi berbagai macam permasalahan ya, hal yang membantu saya mengidentifikasi apakah ini adalah rujukan moral, apakah yang ini merupakan dilema etika adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Jika saya menghadapi situasi di mana terdapat pihak yang keduanya benar, namun kadang-kadang bertentangan dengan moral, maka itu merupakan sebuah dilema etika. Namun ketika sudah sangat jelas sekali, yang satunya adalah pihak yang benar, yang satunya pihak yang salah, dan bertentangan dengan moral, berarti itu sudah dapat saya simpulkan sebagai sebuah rujukan moral seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini cukup sulit ya sebenarnya kadang-kadang untuk dihadapkan dalam situasi ini. Hal yang membantu saya itu mengambil keputusan yang tepat dalam kasus dilema etika itu adalah saya akan melihat urgensi atau kepentingan dalam permasalahan tersebut. Pihak mana saja, apakah muatan kepentingan apa saja seperti itu. Misalnya apakah itu terdapat kepentingan pribadi di dalamnya, apakah merupakan kepentingan kelompok. Kemudian saya juga kadang mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung, apakah ada nilai kesetiaan di sana, kebenaran atau kejujuran.
Dan yang juga cukup penting adalah bagaimana melihat jangka panjang dan jangka pendek dalam sebuah keputusan, Ibu ya. Untuk kemudian saya biasanya melihat dampak yang ditimbulkan dalam keputusan yang saya buat seperti itu. Baik, saya lanjut lagi pertanyaan. Boleh silakan Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, jadi untuk menghadapi kasus seperti ini yang membingungkan ya, termasuk dilema etika ini, langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu saya mengidentifikasi hal apa saja yang bersinggungan dengan masalah ini seperti itu ya. Misalnya nih, pihak mana saja yang terlibat ya, kemudian sejauh apa nilai-nilai yang bertentangan terhadap norma-norma atau nilai kebajikan yang kita percayai. Kemudian itu setelah melakukan identifikasi ini, saya biasanya mencoba untuk mengumpulkan fakta atau bukti yang relevan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Untuk kemudian ketika saya sudah menemukan fakta, maka saya akan mencoba untuk melakukan pengujian. Saya uji dulu keputusan itu apakah dapat menghasilkan keputusan yang tepat dengan melakukan uji benar melawan kebenaran ya, yang tadi dilema etika, apakah uji benar lawan kesalahan. Untuk kemudian saya akan melakukan dan setelah itu langkah berikutnya saya bisa mengambil keputusan yang benar menurut saya bijaksana, dan hasilnya akan saya refleksikan, evaluasi kembali untuk dapat melihat dampaknya secara berkelanjutan. Seperti itu biasanya. Baik. Selanjutnya, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oke, untuk dilema etika atau beberapa keputusan yang saya ambil tuh biasanya saya akan menganggap itu efektif ketika keputusan yang saya buat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku, sejalan dengan norma yang saya percaya. Kemudian saya akan merasa itu efektif ketika keputusan yang saya buat itu dapat memenuhi atau memuaskan kemauan beberapa pihak atau berbagai pihak, seperti itu. Selanjutnya lagi, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang telah Ibu ceritakan? Oke, kalau tantangan sebenarnya banyak ya, tapi beberapa yang paling saya rasakan itu, terutama itu ketika kita mengambil keputusan, kita memerlukan keputusan yang bijaksana ya Bu ya. Namanya keputusan itu kan diambil dari kemauan berbagai macam pihak. Nah, yang sulit itu adalah bagaimana saya menyamakan ide atau kemauan rekan-rekan saya itu dalam mencapai satu tujuan bersama. Kemudian hal yang juga saya anggap menantang itu adalah bagaimana saya itu memilih atau memilah solusi yang paling baik yang dapat saya ambil untuk dapat memenuhi kebutuhan banyak orang seperti itu. Lanjut lagi ya Bu. Boleh Bu, silakan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang tadi sudah Ibu jelaskan? Jadi maksudnya apakah ada jadwal seperti itu? Kalau saya lihat ini situasional ya Bu ya dalam mengambil sebuah keputusan, karena ada beberapa kadang permasalahan tuh yang harus segera diputuskan, membuat sebuah keputusan itu jadi akan saya putuskan saat itu juga. Namun ada beberapa keputusan yang perlu dipikirkan secara matang untuk menemukan hasil terbaiknya. Jadi itu dalam menghadapi permasalahan tersebut biasanya saya akan membuat sebuah jadwal terstruktur untuk dapat menemukan fakta-fakta, mencari solusi, dan kemudian baru mengambil keputusan. Jadi situasional saja seperti itu. Jadi Ibu harus punya jadwal khusus ya? Iya, untuk permasalahan yang benar-benar betul. Selanjutnya ya Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, tentu saja itu pertanyaan yang bagus Bu ya. Jadi kalau faktor pembantu itu pasti ada. Yang paling saya rasakan itu karena saya ini kan kita dalam lingkungan sosial kan banyak memiliki rekan-rekan sejawat. Nah, itu faktor terpentingnya. Karena kadang-kadang tuh ada permasalahan itu yang melibatkan mereka. Seperti kadang-kadang saya harus melibatkan wali kelas, kadang saya harus melibatkan misalnya guru BK, kadang juga saya harus melibatkan yang lebih tinggi mungkin tingkatannya seperti saat menghadapi permasalahan yang menyangkut wali murid dan anak murid, berarti saya harus melibatkan komite, itu membantu sekali. Dan kemudian untuk tata kelola sekolah saya bisa melibatkan itu pengawas, biasanya juga melibatkan pengawas.
untuk memberikan pengarahan terbaik dalam kami menentukan keputusan yang tepat. Jadi hubungan antara rekan sejawat, Iya, komite itu sangat iya, penting di sangat lingkungan sekolah penting, ya, sangat Bu, ya. penting. Itu Untuk merupakan memecahkan suatu dilema etika. Iya, itu merupakan faktor pendukung yang saya rasakan sangat tinggi. Baik. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu yang untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, kalau untuk pembelajaran sangat banyak sekali ya Bu ya. Ibu Susi kan sebagai guru kan juga sering mengambil keputusan ya, itu pasti banyak pelajarannya. Salah satu yang saya rasakan itu adalah bagaimana sih saya itu menerapkan keterbukaan dalam mengambil sebuah keputusan. Keterbukaan itu kan mengharuskan saya kan bersosialisasi dengan rekan-rekan saya, mencoba untuk menerima ide mereka, memikirkan, menganalisis seperti itu. Dan hal yang paling saya rasakan itu adalah menentukan dilema etika itu melihat nilai-nilainya, nilai kebajikannya, moralnya. Dan yang penting juga itu adalah Dengan kerjasama yang iya benar, bekerja sama yang baik dengan seluruh rekan saya. baik. Sudah jelas sekali Bu, dari pertanyaan yang pertama sampai yang terakhir sudah sangat puas saya mendengarnya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah Iya. mau diwawancara dan Oke, sudah menjelaskan iya. semua pertanyaan-pertanyaan saya. Baik Ibu, itu saja, Iya. hanya itu tadi yang dapat Ibu yang sudah Ibu jelaskan. Ya, Insya Allah saya semoga bermanfaat ya buat kita semua ya Bu ya. tugas saya. Iya, Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Waktunya Susi, ya. seperti saya. Terima kasih ya Bu. Iya, semoga sukses dengan tugas-tugasnya ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya. Nah, kalau langkah-langkah Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu kan termasuk sebuah tantangan gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan yang bijaksana itu biasanya saya akan melihat bersinggungan dengan apa saja sih keputusan yang akan saya buat, seperti misalnya dengan norma-norma yang bertentangan atau dengan pihak mana saja yang terlibat. Kemudian setelah mengidentifikasi hal itu, saya mencoba untuk menemukan atau mencari beberapa fakta yang relevan yang dapat membantu saya mengambil keputusan yang tepat. Dan kemudian setelah menemukan fakta, maka saya akan melakukan pengujian, apakah benar lawan benar, apakah benar lawan salah, melakukan pendekatan paradigma seperti itu. Dan ketika saya sudah menganalisis atau melakukan pengujian tersebut, maka saya akan mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan norma yang sudah saya temukan seperti itu. Dan setelah mengambil keputusan, ada hal yang paling penting juga yang biasa saya lakukan adalah saya terbiasa mengevaluasi atau merefleksikan gitu, bagaimana atau sejauh apa dampak yang dibuat, dampak yang dirasakan dari keputusan yang telah saya buat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, keputusan dapat kita indikasikan sebagai keputusan yang tepat itu menurut saya Bu ya. Ketika keputusan yang saya ambil itu terutama itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang saya percayai, dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana keputusan yang kita buat itu dapat sejalan atau dapat memenuhi kebutuhan atau kemauan berbagai macam pihak seperti itu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya? Iya. Tantangan yang cukup saya rasakan cukup besar ya, itu yang pertama adalah bagaimana kan kita kalau ngambil keputusan itu kan harus bagaimana sih keputusan itu bisa sejalan dengan banyak pihak ya. Nah, untuk menyatukan beberapa ide itu tentu saja tantangan terbesarnya adalah bagaimana sih saya sebagai seorang pemimpin itu dapat menyamakan persepsi mereka gitu, agar dapat mencapai satu tujuan bersama. Kemudian hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana saya menerapkan keterbukaan ya dalam mengambil sebuah keputusan. Muncul berbagai solusi dari berbagai pihak, kemudian bagaimana saya akan memilah atau memilih solusi yang paling baik yang dapat memenuhi kebutuhan atau kemauan berbagai macam pihak seperti itu. Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, jadi maksudnya langkah apa
jadwal ya, terstruktur seperti itu. Oke. Saya dalam mengambil sebuah keputusan itu situasional ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ada sih keputusan itu yang harus segera kita ambil saat itu juga. Jadi tidak membutuhkan jadwal tertentu. Namun ada juga keputusan itu yang memiliki waktu lebih lama itu untuk kita pikirkan, kita identifikasi agar menemukan jawaban terbaik. Nah, untuk permasalahan seperti itu biasanya saya melakukan sebuah jadwal gitu, menentukan jadwal untuk menemukan solusi terbaik atau langkah yang paling efektif seperti itu. Jadi tergantung urgensinya seperti itu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi aktor ya yang terlibat ya. Oke. Jadi yang terbaik itu kan berarti keterbukaan ya Bu ya. Untuk masalah mengambil keputusan tidak bisa saya lakukan seorang diri, tentu saya membutuhkan rekan-rekan saya. Untuk hal ini biasanya itu tergantung dengan masalah yang terjadi. Kadang-kadang tuh yang saya butuhkan hanya melibatkan beberapa guru saja, atau hanya wali kelas, atau bisa lebih masalahnya lebih cukup serius tuh bisa melibatkan ketua komite yang berkaitan dengan anak-anak dan wali murid. Kemudian kami juga atau saya juga itu seringkali melibatkan pihak pengawas ya sebagai manajerial di sekolah ini untuk dapat mengarahkan kami dalam membuat sebuah keputusan yang bijak seperti itu. Kemudian soal yang terakhir nih Bu. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran banyak ya sebenarnya bisa saya ambil dari kasus-kasus seperti dilema etika. Yang pertama tentu saja semua masalah itu atau semua keputusan itu harus kita pikirkan secara matang ya Bu ya. Secara matang, kemudian saya harus dapat memilih atau memilih keputusan mana yang harus saya buat segera, atau keputusan mana yang memerlukan pemikiran yang lebih lama atau lebih intensif untuk dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Dan selain itu pembelajaran yang paling penting itu menurut saya adalah keterbukaan dalam bagaimana sih kita menerima pendapat atau masukan atau mengidentifikasi norma-norma yang sesuai sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang bijaksana seperti itu. Dan yang paling pentingnya yang terakhir ya Bu Hedi ya, bagaimana kita dapat melakukan pengujian apakah nih masalah ini apakah sama-sama benarnya, ataukah ada yang ini sudah jelas benar sudah jelas salah. Itu yang pelajaran saya dapat saya petik. Ibu, soal-soal saya sudah habis. Soal ujian. Terima kasih sekali Ya, sama-sama. Ibu Sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya Ya. untuk saya wawancarai. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ya, banyak ya Bu sama-sama. ya. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat bermanfaat ya. Iya, Bagi insya saya Allah. juga, bagi Ibu gitu. Bagi saya pasti. Oh iya, sama-sama. Misi ya Bu Iya, ya. semoga sukses. Ya, salam.